jadi ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Ya, tidak terjadi suatu bencana, tidak terjadi suatu musibah yang menimpa kita ini kecuali itu semua adalah atas izin dan kehendak Allah. Jadi semua itu sudah diatur. Namun kita sebagai manusia harus bermuhasabah, harus melihat diri kita, karena di dalam Al-Qur'an juga disampaikan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah nampak kerusakan di laut dan di darat itu menyebabkan adalah tangan manusia sendiri. Nah, maka kita harus bermuhasabah. Ada apa di negeri kita ini? Iya. Apa yang terjadi? Ya. Semua ini terjadi, ya tentu kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Jangan saling menyalahkan bahwa kenapa Allah ini sudah kasih panas, baru-baru panas, hujan deras lagi. Sudah ada hujan deras, tiba-tiba panas lagi. Ya ini sampai-sampai kita kebanjiran, hujannya tidak mau berhenti. Jangan disalahkan Allah. Ya, karena itu memang sudah menjadi ketentuan Allah. Tidak ada selembar daun yang jatuh, tidak ada sebutir pasir yang bergeser, tidak ada setetes air hujan yang turun di permukaan bumi ini kecuali atas izin Allah. Telah tercatat. Ya, telah tercatat itu, dan kita harus bagaimana kita menyikapi dengan baik. Jadi kita harus tetap bagaimana. Ini kalau ada suatu musibah itu justru kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ila Allah. Ya, terkadang kalau kita ini bahagia terus, tidak pernah ini kadang kita lupa. Iya, betul. Kadang lupa di saat diberikan nikmat yang banyak, kadang kita lupa untuk mengingat kepada Allah, kadang kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di saat ada musibah, sampai-sampai dia pokoknya dia tidak mau lagi tinggalkan masjid ini, pokoknya bagaimana dia berzikir, bagaimana dia senantiasa mengingat kepada Allah. Padahal semestinya dan seharusnya kita ini sebagai umat yang beriman, sebagai umat Islam, ya dimanapun kita itu, apapun bentuk keadaan yang kita hadapi, harus senantiasa bersyukur dan bersabar. Harus bersyukur dan bersabar apapun keadaan kita. Apakah kita di saat berbahagia bersyukur, ya di saat kita ditimpa musibah bersyukur. Iya. Bahkan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits saya ajarkan di pesantren di Ujung Lara itu, Ustadz Aceh, di dalam kitab itu ternyata saking dianjurkannya kita bersyukur walaupun suatu musibah yang menimpa kita, minimal sekali selain mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tapi kita juga di sisi lain dianjurkan mengucapkan hamdalah. Mengucapkan alhamdulillah. Ada. Ya, jika diberikan nikmat yang banyak, contoh Ustaz Saci tiba-tiba ada rezeki bisa beli mobil misalkan, amin. Ya, berarti kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jadi kita memuji kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang sempurna, nikmat-nikmat yang baik diberikan kepada kita. Betul. Nah, tetapi kalau ada nikmat selain daripada itu, kebalikan daripada yang tadi, misalkan Ustaz Saci, saya rasa sudah berdoa begini, tapi saya kenapa belum jadi pegawai negeri ya? Kenapa saya masih jadi honorer misalkan ya? Ya contoh. Tetap kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, jadi itu ada dua hamdalah, beda penempatannya. Ketika misalkan ada yang mendapatkan jodoh, ada yang menikah, tapi bukan Ustaz Saci yang menikah lagi ya. Boleh juga ya. Nanti didengar sama istrinya. Jadi di saat itu kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi di saat misalkan kemarin banjir, kita ucapkan innalillah, tetapi di sisi lain kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur atas segala keadaan. Karena seberapa kecil aja ini musibah yang diberikan kepada kita semua ini oleh Allah. Kalau kita mau lihat cara bersyukur kita itu harusnya jangan senantiasa melihat sesuatu yang sedikit diberikan oleh Allah dan melupakan nikmat yang banyak diberikan oleh Allah. Disinilah insan mesra tabe
Disinilah kita umat manusia terkadang tidak bisa bersyukur. Karena dia yang selalu pikirkan adalah nikmat yang sedikit itu, namun melupakan nikmat yang besar. Betul. Contoh, banjir memang di Parepare 2 Jumat yang lalu ya, kalau nggak salah 3 Jumat yang lalu dengan ini. Ya, itu ketika banjir, jangan lihat di situnya, yang lokasinya, jangan lihat di TKP-nya. Iya, betul. Bahwa ini Parepare diadakan zikir setiap malam Jumat, ada Tommy netizen sentil-sentil lagi. Ngapain lagi ini? Kenapa zikir sudah setiap malam Jumat Pemkop? Kenapa tiba lagi musim? Wah, enggak boleh dikasih begitu. Betul. Kita diuji. Iya. Jangan sampai berhenti zikir lagi. ini Ustaz, antara ujian dan cobaan ini beda-beda tipis ini. Oke, siap. Jadi nanti saya jelaskan itu. Betul. Nah, terkait ini dulu, kuncinya jika kita mau bersyukur dan bersabar ini tadi saya sampaikan, jangan melihat yang di sananya. Tapi lihat seluas apa ini kota Parepare. Jangan melihat fokus di situ sehingga kita larut dalam kesedihan. Betul. Tapi bersyukur karena bukan satu kota Parepare ditimpa musibah. Iya. Nah, begitu. Jadi lihat sesuatu, jangan karena terkecil sehingga kita lupa nikmat yang banyak. Contoh Ustaz Aci, misalkan tiba-tiba digigit serangga tangannya. Tangan ya. Di saat digigit serangga tangannya, mungkin Ustaz Aci merasa pedih atau sakit. Tangan. Di saat saya bertanya, mana besar tangan sama lengan? Iya. Nah, mana besar tangan sama kepala? Mana besar tangan dengan paha? Ya, kalau kita mau lihat, atau anggaplah ini jari telunjuk kita yang kena sakit digigit serangga, mana yang besar dengan ini semua badan? Gara-gara yang sedikit di telunjuk kita ini, kita lupa nikmat yang banyak. Bahwa alhamdulillah badan saya yang lain ini sehat. Sehingga kadang itu kita lupa bersyukur, fokus satu ini. Iya, kita menggerutu ini. Ternyata ada yang menggerutu, tapi kita lupa. Alhamdulillah ya Allah, untung ini di telunjuk saya. Yang lain jempolku ini, semua badanku ini masih sehat ya Allah. Pernah saya dimasuki semut di telinga. Di telinga. Iya, bersyukur karena masih di telinga. Tidak sampai ke hati atau kemana ya. Artinya karena itu terkadang kita umat manusia sesuatu yang kecil yang diberikan oleh Allah lupa dengan nikmat yang banyak diberikan oleh Allah. Contoh misalkan ketika ada keluarga kita meninggal ya. Ada keluarga meninggal, jangan fokus kepada orang meninggalnya. Sehingga kadang orang itu lupa bersyukur. Karena fokus dia ini, pokoknya meninggal mi bapakku, meninggal mi ayahku, meninggal mi iniku. Ya, di saat itu karena fokus dengan satu orang yang meninggal, dia lupa bahwa alhamdulillah ya Allah, di antara saya bersaudara masih hidup di semua ya Allah. Melainkan memang dia sudah ajalnya tiba sehingga ku ambil. Namun kita hanya mendoakan ya Allah, semoga ini almarhum ayah saya ini ku tempatkan di tempat yang terbaik ya Allah. Hanya itu yang saya minta. Dan di sisi lain saya bersyukur karena di antara banyak keluarga saya masih hidup semua ya Allah. Melainkan hanya ayah saya karena memang sudah waktunya ku ambil. Dan satu catatan juga Ustaz, kita bisa mengucapkan alhamdulillah, almarhum bapak saya telah pergi ke alam sana, dia telah menyekolahkan kita di pesantren dan bisa mengaji. Betul. Tapi di sisi lain jangan diucapkan di tengah orang banyak. Kalau diucapkan di orang banyak nanti anak durhaka. Anak durhaka. Padahal di sisi lain terus terang saya juga ini pengalaman ketika ayah saya meninggal di Jawa, di Pulau Madura. 4 tahun saya tidak bertemu. Sakit, saya tidak bisa karena COVID, saya tidak bisa pulang. Ketika itu ketika ada kabarnya meninggal, saya sama sekali tidak bagaimana, tapi saya sampaikan ya Allah, ini memang sudah ajalnya, tapi saya bersyukur ya Allah, saya 6 bersaudara masih sehat, saya masih punya ibu ya Allah. Alhamdulillah keluarga saya masih hidup juga. Untung bukan satu keluarga kau ambil ya Allah, tapi saya minta ya Allah kau tempatkan tempat yang terbaik ayahanda saya ya Allah. Ya itu. Jadi di sisi itulah kita terkadang lupa karena gara-gara satu persoalan. Di sini bahkan saya pernah ceramah ini begini terkait persoalan ini, saya pernah diuji dengan adanya anak muda bonceng 3. Dia laju, saya mau belok, dia tabrak mobil saya. Di sisi lain saya mau marah Ustaz, tapi di sisi lain juga saya biasa ceramah ini. Apa dalam hati saya? Langsung redah ya Allah.
untung mobil saya ditabrak kepok tuh tapi dek mana kepok seleku. Nah, di situ. Nah, setelah itu ya alhamdulillah sudah dibiayai, selesai, aman. Ya artinya jadi kita di sini apapun musibah yang terjadi, kita ambillah, kita muhasabah bagaimana evaluasi diri kita ini. Apakah kita sudah menjadi umat-umat yang pandai mensyukuri atas nikmatnya Allah. Terkait pertanyaannya Ustaz Saci tadi, bagaimana itu, apakah musibah bentuk ujian ataukah bentuk azab? Terkadang kan begitu, kita tidak bisa bedakan. Tapi persoalan ini bisa kita lihat. Kalau misalkan di penduduk negeri itu orang yang beriman, nah ketika ditimpa suatu musibah, maka berarti itu ujian baginya. Tapi ketika penduduk negeri itu adalah ahli maksiat, misalnya ahli pokoknya pelanggaran terhadap agama dia senantiasa lakukan, maka disitulah bentuk musibah itu berupa azab. Ya, jadi kita bedakan orang-orang yang di situ, apakah penduduk negeri itu beriman atau tidak, apakah dia bertakwa kepada Allah tidak. Tapi di saat kena ujian, maka itu merupakan ujian, bukan musibah, bukan azab. Ya, beda azab, beda ujian. Kalau ujian kita memang diuji oleh Allah. Mau kemana kita tidak diuji? Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyampaikan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah mereka dibiarkan mengatakan saya sudah beriman kepada Allah lalu tidak diuji? Ini Allah mengatakan. Jadi jangan sampai Ustaz Saci mengatakan, Ambo Logo dan abang-abang saya, Mbak Mira misalkan, saya beriman kepada Allah. Tapi ketika kita beriman kepada Allah, jangan bilang kalau engkau tidak diuji. Mau dilihat kadar keimananmu, apakah kaleng-kaleng atau bagaimana? Nanti setelah diuji dia sudah putus asa, sehingga menyebabkan mereka ini lupa kepada Allah. Kita terima dulu. Iya, kita terima dulu. Ustaz, ada yang pakai teleponnya. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendengar setia dari Lembang. Dari Lembang. Subhanallah, luar biasa kali ini. Suka kampungnya Ustaz Saci, sebelah istrinya kampung Lembang. Ada dulu anggota KPK ceramah di Kandoka. Ustaz Pak Korda ini. Ya, Ustaz Lukman mungkin di mana maksud. Juga sampai ada di Dusun Salopi juga dari KPK, karena ada di situ di Songkonya tertuliskan. Ternyata identitas perlu memang Ustaz. Iya. Sampai masyarakat cara bilang, apa itu KPK korupsi kah? Komunitas pendakwah keren. Mantap ya. Bilangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ini kan sudah masuk bulan 12. Biasa tanggal 25 umat Kristiani merayakan 25 hari Natal ya. Di sini kan banyak agama-agama non-muslim ya. Dan saya beberapa teman dari non-muslim. Dan saya biasa mengucapkan selamat hari Natal. Dan biasa juga saya ke rumahnya jalan-jalan. Bahkan saya makan di situ ketika hari Natal. Tetapi ada juga saudara-saudara kita dari Muslim bilang, kalau kau ke sana kafir, kau bilang, wih, pos sekali kau mengkafirkan saya. Iya, saya kan cuma ke sana jalan-jalan. Kebetulan kita di sini banyak yang Muslim. Dan ini pertanyaannya, salahkah ketika saya mengucapkan selamat hari Natal, dan salahkah juga ketika saya makan di rumah non-muslim itu? Tidak salah Pak, Mangki. Ya, saya Aldi dari Pangaparan Lembang, pengen dengar setia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Baik, luar biasa sekali ya yang ada di Lembang ya. Masya Allah, subhan sampai dia sudah kenal bingit KPK. Terkait persoalan itu ya, ini artinya di luar dari pembahasan pertanyaannya, tapi ada kaitannya aja juga.
apalagi dikaitkan dengan musibah yang di Cianjur, bahkan ada yang ambil label-label gereja itu kan, itu sebenarnya kan tidak perlu. Ini kan musibah itu tidak melihat muslim atau tidaknya orang. Betul. Seharusnya tidak perlu, disayangkan sekali kan. Kita artinya Bapak yang di Lembang, persoalan yang ditanyakan ini, kita semua di sini pada hakikatnya adalah bersaudara. Meskipun tidak saudara seiman, tapi kita saudara sebangsa dan setanah air. Tidak saudara sebangsa setanah air, tapi kita saudara sesama ciptaan Tuhan. Tuhan. Jadi semua tidak ada alasan kita tidak bersaudara. Ya, jadi tentu Bapak di sana yang menanyakan terkait persoalan beliau yang alami. Dia bahkan biasa ucapkan selamat hari Natal. Bahkan biasa makan di tempat atau di rumah orang yang non muslim itu tidak ada masalah, Pak. Kalau makan di sana justru Bapak kenyang. Yang penting makanannya itu memang yang halal. Halal. Jangan ikut sesuatu yang diharamkan. Misalkan sudah tahu dikasih tahu ini dari babi ya, baru Bapak makan, itu berarti Bapak berdosa. Tapi kalau misalkan penyembelihannya tidak atau penyembelihannya apakah ini, kalau Bapak saya sarankan jangan makan dagingnya. Kalau ada ikannya dimakan. Jangan sampai yang menyembeli tidak disebutkan basmalah. Betul. Kalau ayamnya itu jangan sampai disembeli tidak diucapkan basmalah. Kalau kita dalam agama kita ini tidak halal itu ketika kita tidak menyebut nama atau basmalah di saat kita menyembelih hewan. Itu kita makan bangkai aja itu, Pak ya. Jadi pastikan, atau bisa boleh kita makan ayam tetapi saya Pak yang sembeli. Jadi Bapak yang sembeli, nanti dikelola atau dimasak di sana. Terkait persoalannya itu tadi, ya lebih baik kita warak, lebih hati-hati. Betul. Ya lebih hati-hati makan, silakan jangan makan yang yang disembeli. Jangan sampai kan proses penyembelihannya kita tidak tahu, apalagi non muslim. Kalau bilang Ustadz dibeli di pasar yang sembeli itu kan orang Islam, ya enggak apa-apa. Bagus lagi, yang penting kejelasannya itu tadi. Ya kita kan mau lihat halalan thayyiban, ya halal lagi baik. Betul. Ya kita mau lihat itu, enggak apa-apa, silakan makan. Saya ada tetangga saya non muslim juga. Dia orang Tator. Di saat di hari Natal dia sengaja beli ikan banyak, baru kita bakar-bakar. Ini selain itu kita menjalin silaturahmi dengan mereka. Ya, meskipun dia non muslim, kita bisa makan bersama, kita bisa bercerita bersama. Tapi di sisi lain, ya gitu, yang tadi ada mengatakan bahwa dia kafir, itu orang tidak paham. Iya, apanya yang membuat kita kafir kalau kita tidak melakukan ritual ibadah, tidak ikut Natalan, tidak ikut tidak sampai merusak akidah kita. Jadi tidak ada masalah, Pak. Silakan. Ya, bagi yang mengucapkan, kalau ada yang menyampaikan kemarin, sama, coba mau ndak diucapkan kalimat syahadat? Mau ndak kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat? Misalkan, saya mengucapkan selamat Natal. Ketika ada non muslim saya kasih tahu, mau ndak katanya mengucapkan 2 kalimat syahadat? Wah, beda. Karena kapan dia mengucapkan kalimat syahadat itu persoalan akidah. Kalau kita dibaptis, itu persoalan akidah, kita tentu tidak mau. Tapi selamat Natal itu bukan berarti kita melanggar ataupun merusak akidah kita selaku umat muslim. Tidak sama sekali. Karena itu bukan perkara yang bisa merusak akidah kita sebagai umat muslim. Misalkan selamat Natal. Apakah itu saya langsung masuk Islam, masuk Kristen atau masuk di agama mereka? Tidak. Karena itu bukan syarat untuk masuk agama mereka. Tapi betul. Kalau kita agama Islam, coba Ustaz Saci syahadat. Misalkan ada non muslim, coba bisa baca syahadat. Kalau begitu saya bisa ucapkan selamat Natal. Kalau Anda bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tentu orang tidak mau. Karena dia tahu kapan saya ucapkan syahadat, maka saya sudah merusak akidah saya merusak agama saya, dan saya sudah masuk otomatis Islam. Nah, ini jadi jangan banding-bandingkan kalimat syahadat sama kata-kata pengucapan selamat Natal. Itu hanya ucapan, bukan kalimat syahadat yang saklar, saklar. Lampu. Sakral. Ya, sampai tidak bisa ucapan sampai saklar. Saklar itu tanggal 25 Desember ada peringatan
Isa Al-Masih ya. Kelahirannya Diyakini bahwa Isa adalah anak Tuhan. Bukan berarti begitu. Ya, meskipun persoalan yang demikian ada yang menganggap seperti itu, ya nggak apa-apa. Yang penting niat kita bukan itu. Niat kita mengucapkan untuk senantiasa saling menghargai, saling menghormati antara umat beragama. Iya, tidak ada salahnya. Tapi kalau misalkan juga tidak mau, tidak ada masalah. Yang mau tidak ada masalah. Yang mau juga, kalaupun tidak ada tuntutan tidak ada masalah. Ya usah diucapin. Ya kalau misalkan pemerintah kita kan tentu iya. Pemerintah kita ada yang besar balihonya, tapi dia orang Muslim tentu karena dia adalah memimpin di negeri ini bukan hanya orang Muslim. Betul. Ada itu, ini ada Kiai Maruf Amin, Merry Christmas. Ini selamatan. Ini Kiai. Jangan salah, dia wakil presiden. Dia pimpin di negeri ini bukan hanya orang Muslim. Iya, betul. Nah, tapi kalau kita yang masyarakat biasa, ya biar nggak apa-apa. Siapa lagi mau diucapin? Ya kecuali saya bisa saja karena ada tetangga saya. Ya karena kalau Lebaran dia juga ucapin kita ke sana. Mohon maaf lahir batin. Keluarga dari non muslim, Ustaz. Oh gitu. Saya ada tetangga itu, dia ucapkan mohon maaf lahir batin, kita jabat tangan, dia makan ketupat bersama kalau kami Lebaran. Di saat dia Natalan, kita makan ikan bakar. Artinya banyak rezeki ketika kita bagus silaturahim meskipun dia non muslim. Tapi kapan tidak bagus silaturahim, ya rezeki kita akan berkurang. Contoh, misalkan kita bombe itu orang non muslim di tetangga tak bakar ikan nih, bakar ikan tidak dapat sama ikannya. Atau kebakaran rumah tak? Kebakaran rumah tak biar mi. Nah ku bombe juga itu, bombe juga itu. Atau ada maling masuk, biar mi masuk maling. Kalau bisa maling ambil semua mi mas, berbagi dua kita. Nah, terkait ini sedikit pembahasan tentang toleransi, Ustaz. Siap. Jadi, apakah ada hubungan toleransi ini ketika misalnya rusak toleransinya? Adakah istilahnya musibah yang dikenakan dari Tuhan? Kalau jadi intinya toleransi itu ya jangan keterlaluan juga. Contoh di mana ya? Kemarin itu saya lihat, kalau nggak salah di Cianjur atau di mana itu di Jawa. Ada pembiaran untuk membaptis orang-orang di situ, dia masuk memeluk agama agama lain selain daripada Islam. Padahal ada kiai, ada ustadz, ada yang tahu itu, tapi dia ada pembiaran. Itu berarti bukan lagi lepas toleransi kita kalau begitu. Ya artinya tidak juga bahwa harus dibiarin mereka sampai masuk ke lini kita, ke kita untuk mempengaruhi masyarakat kita. Itu keterlaluan juga sih kalau misalkan kita pembiaran. Artinya nilai toleransi itu adalah ada batas-batasannya juga. Kalau sudah begitu itu kelewatan sudah. Bocor sudah apa-apanya kalau gitu ya. Dan ini jadi kembali ke tema kita intinya ya, karena persoalan tadi itu yang dimana di Cianjur ada itu viral yang mengambil label gereja itu, itu termasuk sebenarnya untuk menjunjung nilai toleransi biar tidak diambil itu. Namanya musibah. Musibah itu kan tidak melihat orang yang beriman atau tidak beriman. Bukan orang non muslim saja yang kena, muslim juga. Nah itu dia. Makanya ini cocok yang disampaikan Guru Kiai Haji Zainuddin MZ itu, kamu yang semua pelaku maksiat jangan, kalau bisa bertobatlah. Kapan kamu misalkan selalu senantiasa berbuat maksiat, jika Allah memberikan musibah kepada kita, bukan hanya kamu yang kena, tapi kami juga orang yang beriman, orang yang bertakwa kena. Nah, jadi di situ jadi tidak ada, kalau dia ada orang kafir orang apa, tapi kalau musibah kena tidak disapu rata itu. Betul. Jadi di sinilah kita lihat bahwa selaku umat muslim jaga ukhuwah. Karena ukhuwah itu bukan hanya ukhuwah Islamiyah. Ya, saya rasa ini kalau tidak salah ingat ini pernah kita bahas ini persoalan toleransi sama persoalan saling menghargai sesama umat beragama. Jadi bukan berarti kita mengakui tadi seperti apa yang disampaikan Mbak Mira, biasa beliau dengar terkait bahwa kita secara otomatis bahwa kita sudah mengakui bahwa Isa Al-Masih adalah anak Tuhan. Tapi bukan itu, kita hanya saling menghargai. Tapi kalau tidak ada tuntutan, tidak ada apa status jabatan kita, kalau nggak perlu ya nggak usah diucapin juga. Yang perlu ada itu tadi, misalkan Pak Kiai Maruf jangan salahkan karena dia adalah wakil
presiden. Iya, kalau kita misalnya Ustaz Aceh ada tetangganya non muslim, apa-apa. Tentu saling menghargai supaya mereka tidak merasa terkucilkan di kompleks itu. Contoh saya di kompleks, kalau misalkan itu dia tidak dihiraukan, tentu dia merasa risih. Saya ini kenapa non muslim? Apa orang-orang muslim saya temani di sini tidak ada yang mau temani saya? Padahal kita sama-sama saudara. Cueknya. Jangan juga terlalu fanatik begitu ya. Karena kita ini selaku umat muslim adalah bersaudara semua ya. Tidak ada jalan tidak bersaudara. Karena kita semua adalah saudara. Tidak saudara se-Islam tadi, tapi saudara sebangsa setanah air. Atau ukhuwah basyariah. Itu atau ukhuwah wataniyah. Iya, banyak hal. Ya, mungkin bisa dipaham pertanyaan dari tadi Bapak yang ada di Lembang ini. Iya, Pak Aldi. Sebentar Pak Ustadz, kita kunjungi dulu pendengar kita yang ada di Malaysia mendengarkan. Wah, Malaysia, subhanallah ini negeri Upin Ipin. Negeri jiran ini. Kemudian ada Aldi Bro di Pangaparan Pinrang. Ada Salahuddin SE. Wah, ini komandan saya ini. Ustaz Andalan. Kemudian ada Kasim Ar-Rahman juga mendengarkan. Masya Allah, Ustaz Pak Salahuddin komandan saya ini. Iya, dia di lantas kayaknya beliau ini. Ya, dilanjut lagi Bang Aceh. Masya Allah. Kalau berbicara masalah toleransi ini masih luas. Masih luas. Nah, tentu kalau bisa nanti ada segmen khusus saya bisa bahas ini juga. Kalau ada waktu lain ya bisa kita bahas ini. Nah, tapi kalau sudah terjadwal ya bolehlah nanti teman-teman yang lain juga. Terkait kembali saya ke muhasabah dan musibah. Nah, ini sedikit ini Ustaz. Terkait muhasabah di balik musibah ini. Musibah yang dikena salah satu nabiullah ini yaitu Nabi Ayub. Yang luar biasa. Bagaimana? Oke, baik. Ya, ini disinilah kita ambil pelajaran. Jangan mengajuzam ya, kalau dalam bahasa agama kita itu penyakitnya hampir setiap pori-porinya itu tidak ada spasi. Saking luar biasanya penyakit kulatnya. Iya, saking penyakitnya itu luar biasanya kepada Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub ini sama sekali tidak pernah mengeluh, sama sekali tidak pernah merasa risih, tidak pernah merasa bahwa saya ini paling celaka diriku, karena di antara tubuh saya ini luar biasa, hampir pokoknya seluruh tubuh itu kena semua penyakit kulit. Bahkan istrinya mengatakan, kau seorang nabi, mintalah kepada Allah. Dia malah dia minta bagaimana hatinya saja ini tetap supaya sehat, untuk tetap mengingat kepada Allah. Sisa lidah dan hati ya. Iya itu untuk supaya senantiasa bisa berzikir kepada Allah. Sampai-sampai Nabi Ayub mengatakan, ini tidak seberapa. Iya. Dia mensyukuri. Umur saya ini 70 tahun sekarang, saya diberikan penyakit oleh Allah. Kalau dibandingkan penyakit saya, kan ulama ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Tapi ada dalil Rasul itu pernah saya baca itu yang artinya belasan tahun. Berarti mungkin 18 itu mungkin yang sahih. Tapi kita kalau sejarah kan kita memang harus melihat. Karena kalau persoalan sejarah banyak perbedaan. Saya tidak melihat ke situnya berapa tahunnya. Tapi dilihat dari sisi sehatnya Nabi Ayub ketika itu berumur 70 tahun, dia sampaikan kepada istrinya, saya bersyukur kalau saya mau hitung umur saya ini 70 tahun baru diberikan sakit sekian, lebih banyak sehat saya dibandingkan sakit saya. Berarti Nabi Ayub memahami apa yang saya sampaikan lebih awal tadi. Bahwa kuncinya itu jangan melihat yang sedikit itu, tapi lihat yang banyak nikmatnya Allah. Nabi Ayub begitu. Dia melihat bahwa lebih banyak nikmat kesehatan diberikan oleh Allah. Puluhan tahun saya hidup, melainkan hanya beberapa tahun saya diberikan sakit. Masa saya tidak bisa bersyukur? Tapi kalau kita di sini napi diisi atau napi diulunna napi boloke baru sakit 1 minggu mak dari kini. Nah lupa mi kalau dia pernah sehat puluhan tahun. Contoh Ustaz Aceh sakit 1 minggu. Contoh ketika itu berumur misalkan sudah anggaplah 17 tahun kalau sesuai muka ya. Ya 17 tahun sakitnya 1 tahun. Tapi nauzubillah. Ketika itu berarti masih ada waktu sehat kita diberikan 16 tahun. Ya kan?
Mana banyak sehat atau sakit? Lebih banyak sehat. Sehatnya. Tapi gara-gara sakit yang 1 minggu saja itu terkadang orang lupa nikmat yang kesehatan yang banyak puluhan tahun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit bagi kita. Sehingga kita tidak bisa pandai bersyukur. Tapi saya kadang kalau bahas begini saya langsung kadang diuji oleh Allah. Biasa apa masa metong yang mungkin mau membuktikan apakah sesuai dengan perkataan yang saya sampaikan dengan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari saya. Di situ termasuk waktu meninggal anak pertama saya dari istri pertama, ya karena memang tidak ada yang kedua. Di saat itu meninggal anak saya, dan pada waktu itu istri saya tidak bisa makan minum. Iya, tidak tahu berapa hari itu, 2 hari 2 malam, sampai saya kasih tahu bersyukur karena anak tadi meninggal. Andaikan misalkan kau yang meninggal atau saya yang meninggal, iya, atau saya meninggal bagaimana Mi? Kau yang meninggal misalkan bisa saja ini anak tak ada adiknya tapi bukan Miko mamanya. Ya di situ syukuri karena kita masih muda, silakan. Alhamdulillah sekarang sudah 2 lagi, ada tambahan. Nah itu artinya bersyukur. Insya Allah ada saja hikmahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan selalu yang sedikit itu, berusahalah kita meluangkan waktu berpikir bahwa lebih banyak lagi nikmatnya Allah yang senantiasa diberikan kepada kita hambanya. Namun kadang kita lupa gara-gara sesuatu yang sedikit. Terkadang nikmat sakit itu diberikan oleh Allah, kita lupa nikmat sehat yang puluhan tahun yang kita alami di dunia ini. Ya, jadi mohon insan mesra ini jam 11 nih jadi mohon insan mesra dimanapun Anda berada, apapun musibah dan cobaan yang kita alami, tetap senantiasa mengucapkan hamdalah. Itu tadi ada 2 penempatan, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, sama alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, segala keadaan, mau keadaannya kurang baik, mau keadaannya ini, pokoknya tetap alhamdulillah ala kulli hal. Kuncinya kalau nggak bisa hafal 2 ini, tetap alhamdulillah. Di sisi lain, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita ditimpa suatu musibah, maka ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kepunyaannya itu adalah Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Iya, subhanallah. Bagaimana Kak Mira? Oke, sepertinya kita sudah mentok ini. Iya, betul ya. Iya, insan besar semuanya. Ini kita sudah beranjak di pukul 11 atau sisa 3 menit. Jadi mungkin ada closing statement dari Al-Ustaz terkait muhasabah di balik musibah ini. Baik, ya, jadi memang kita selaku umat manusia senantiasa harus muhasabah. Artinya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kalian sebelum kita nanti diperiksa di hadapan Allah. Seberapa banyak keburukan kita lakukan, periksa. Oh, tahun ini saya banyak melakukan begini, maka tahun berikutnya karena sebentar lagi kita akan pergantian tahun maka kita harus menjadi yang lebih baik lagi. Karena kita sudah memeriksa diri kita. Di saat kita sudah memeriksa diri kita di dunia, mudah-mudahan nanti diperiksa di hadapan Allah itu lebih ringan lagi. Contoh, ketika ada punggawa kita mau melihat laporan kita, perbaiki dulu. Periksa memang sebelum diperiksa oleh punggawa kita. Tapi kalau sudah diperiksa, paling minimal itu sedikit ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Tapi begitupun kita ketika kembali kepada Allah, di saat kita hidup di dunia selalu muhasabah, selalu mengevaluasi diri kita ini menjadi insan yang terbaik. Yakin dan percaya insan mesra, insyaallah kita akan diperiksa oleh Allah. Mudah-mudahan diperiksanya oleh Allah semuanya itu nanti kita bisa timbangan amal kebaikan kita lebih berat dibandingkan timbangan amal keburukan kita, yang menjadikan asbab kita mendapatkan rahmat untuk mendapatkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Aceh, Mbak Mira dan semua kru Radio Mesra. Iya, terima kasih Ustadz Al.
Ulasan-ulasannya ini berbobot sekali dan Masya ilmu Allah. yang luar biasa. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ya, saya kembalikan ke kamera. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bang Aci sama Ustaz Al yang sudah memberi wejangan kepada kita semua. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Balumas DP nomor 423, lantai